Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah yu'li darajati bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wa akhirah waja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bila fiyatin wa salamatin lahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang lalu sudah kita bahas sifat sidik. Nabi itu wajib benar dalam berbicara. Nabi itu ya kalau ngomong mesti benar. Artinya Al-Quran yang 30 juz, semua hadis-hadisnya Nabi, ada Bukhari, ada Muslim, ada hadis-hadis sahih, ini ya mesti benar gitu. Lah kalau kamu ditanya untuk mengetahui Nabi itu wajib benar, itu tahunya dari mana? Apa buktinya? Kalau Nabi itu pasti benar kalau berbicara. Lah kalau kita ini untuk mengetahui benarnya Nabi harus meneliti Quran yang 30 juz
Satu-satu kita cek, oh ini omongannya bener, oh ini bener. Nah, butuh berapa tahun? Hah? Quran itu isinya berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114. Berapa ayat? 6.000. Lah kalau satu persatu mau kamu cek, kira-kira butuh berapa tahun? Oh ini ayat ini benar. Oh ini ayat ini benar. Oh ayat ini benar. Jadi untuk mengetahui Nabi itu benar, caranya gimana? Hah? Coba. Ini loh yang mau diajarkan. Jadi kita ini, saya yakin Nabi Muhammad itu kalau ngomong pasti benar. Lah, keyakinan kamu mengetahui Nabi Muhammad itu pasti benar, itu nggak boleh katanya orang tua, nggak boleh. Itu loh, kata bapak saya, Beb, Nabi Muhammad itu kalau ngomong pasti benar. Nah, kan repot. Lah kalau untung bapak kamu ngomongnya Nabi Muhammad wajib benar. Kalau bapak kamu ngomongnya Yesus benar gimana? Kita ikut Yesus dong. Hah? Kalau bapak kamu ngomongnya apa namanya itu Amitabha itu benar, apa kamu nggak ikut jadi orang India? Gitu. Jadi kamu itu diperintahkan oleh agama, diperintah oleh Allah untuk mengetahui kebenarannya, bukan hanya ikut-ikut kebenarannya orang tua, bukan, tapi diperintahkan untuk tahu benarnya dari mana. Buktinya kalau Nabi itu pasti benar. Oh, nabinya ngomong, Beb, kalau Nabi itu orang benar. Nah, kalau nabinya ngomong terus, apakah setiap yang ngomong saya orang benar pasti orang benar? Ya semua koruptor ngomongnya saya orang benar. Semua penipu ngomongnya saya orang benar, tapi setelah dibuktikan nyatanya penipu, nyatanya penjahat. Oh, yang ngomong Nabi itu orang benar Al-Quran, Beb. Lah, kamu tahunya Al-Quran benar kata siapa? Kata Nabi. Nabi benar kata siapa? Kata Quran. Ini bolak-balik namanya. Nabi itu benar kata Quran. Quran benar kata Nabi. Ini namanya omongannya bolak-balik gitu loh. Ini kalau kamu nggak ngaji, nggak ketemu, kamu nggak bakal paham ini gitu loh. Nyambung nggak kira-kira? Jadi untuk buktiin Nabi itu benar, kenapa? Sebelum Nabi itu menyampaikan Al-Quran, sebelum Nabi itu menyampaikan hadis, Nabi itu membuktikan dulu kalau dirinya orang benar, gitu. Sehingga nanti ketika dia ngomong apa saja, orang sudah tahu omongannya pasti benar. Kenapa? Karena dari awal Nabi sudah membuktikan kalau dirinya orang benar, gitu loh. Jadi bukan buktinya Nabi benar itu karena Al-Quran yang ngomong, bukan. Kalau buktinya Nabi benar karena Al-Quran yang ngomong, nanti ditanya lagi, Al-Quran dari siapa? Dari Nabi. Namanya bolak-balik. Kalau saya datang nih, saya bawa kitab, terus saya ngaku diri saya Nabi. Saya ini Nabi. Mana bukti kamu Nabi? Ini kitab saya. Isinya karangan saya sendiri kalau saya ini orang bener. Ente mau nolaknya bagaimana? Kayak orang-orang yang sekarang muncul, ada Ahmadiyah, ada ajaran-ajaran yang baru.
Ini jangan sampai kita bisa dibodoh-bodohi oleh mereka, dibodoh-bodohi orang yang bodoh, gara-gara kitanya juga bagian dari orang bodoh gitu loh. Kita harus jadi orang pinter hingga kita nggak gampang dibodoh-bodohi oleh orang bodoh gitu loh. Kok bodoh, Bib? Nah ya wong nggak ngerti kebenaran kan bodoh. Orang yang ngaku dirinya sebagai nabi itu orang bodoh namanya. Wong dia bukan nabi tapi ngaku dirinya nabi. Jadi apa buktinya kalau nabi itu orang benar? Oh, buktinya nabi orang benar itu karena nabi diberi oleh Allah apa? Mukjizat itu. Allah memberi kepada nabi itu mukjizat. Mukjizat itu gambarannya apa? Gambarannya stempel. Stempel dari Allah kalau Nabi Muhammad ini betul-betul utusan Allah. Itu loh. Namanya apa? Mukjizat. Jadi Nabi mengeluarkan mukjizat itu sebelum nabinya ngomong Quran, sebelum Nabi ngomong macam-macam, Nabi datang ngomong, manusia, saya ini utusan Allah. Itu pertama Nabi ngomong begitu dulu. Belum Nabi ngomong sama manusia, manusia, ikro. Ya orang nggak percaya, ikro apa ikro gitu loh. Jadi sebelum Nabi nyampein ikro, sebelum nyampein yang lain, Nabi pertama ngomong sama manusia apa? Manusia, saya ini utusan Allah. Kira-kira orang Arab pada masa itu langsung percaya nggak? Percaya nggak? Enggak. Untuk membuat orang itu percaya gimana? Dibuktikan. Orang Arab akan nanya, kalau kamu betul-betul utusan Allah, mana buktinya? Gitu loh. Ente ngaku sebagai utusannya Jokowi aja harus ada buktinya kok. Ya. Apalagi acara maulid luar Batang. Ente keliling, saya utusan luar Batang. Ini proposalnya, mana buktinya gitu dong. Main bawa proposal aja ente, nggak jelas juga, harus ada buktinya gitu loh. Jadi orang ngaku boleh saja, tapi yang diaku itu punya bukti enggak gitu loh. Lah Nabi Muhammad ketika datang kepada orang Arab itu Nabi ngomong saya utusan Allah, maka orang Arab semuanya minta bukti. Lalu nabinya apa? Nabi itu nantang. Kalau memang kamu minta bukti semuanya, coba ente minta bukti apa? Nabi nantang malah. Ditantang sama Nabi, ente mintanya apa buktinya? Ya udah, kalau memang kamu utusannya Allah, coba itu rembulan turunin. Coba ente. Kira-kira Nabi bisa nggak? Nggak bisa. Lah Nabi kan kayak ente manusia. Ada nggak satu manusia bisa bikin rembulan turun? Ada? Ada nggak? Maka Nabi minta sama Allah, ya Allah, untuk membuktikan saya utusanmu, tolong rembulan ini turunkan. Itu maka Allah menurunkan rembulan sebagai bukti kalau yang ngomong ini betul-betul utusan Allah. Jadi yang namanya mukjizat itu apa? Mukjizat itu perbuatan Allah untuk menunjukkan kalau seseorang itu betul-betul utusan Allah.
Jadi mukjizat apa? Perbuatan Allah. Bukan perbuatan Nabi, bukan. Allah yang berbuat menurunkan rembulan. Lah, umpamanya begini. Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah umpamanya. Terus dia ngaku-ngaku sebagai utusan Allah. Terus ngomong, ya Allah, rembulan turunin. Diturunkan enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan mukjizat kepada yang bukan utusannya. Gitu loh. Contohnya siapa? Banyak. Ada yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Waktu ada seseorang datang, matanya sakit, ngomong sama Musailamah, wahai Pak Musailamah, tolong mata saya sakit, kamu usap seperti Nabi Muhammad yang bisa mengusap mata umatnya langsung sehat. Maka oleh Musailamah matanya diusap, setelah diusap buta. Bukan malah melek, malah buta. Tandanya apa? Allah tidak membenarkan. Kalau dia utusannya Allah, kalau Allah membenarkan, ya mesti langsung sehat. Setelah bulan itu diturunkan, Nabi nanya lagi, sudah cukup buktinya? Kata orang Arab, belum. Apalagi? Tolong ini rembulan dibelah menjadi 2. Coba. Nggak tanggung-tanggung, udah diturunin, suruh dibelah. Maka Nabi minta sama Allah, ya Allah, belahlah rembulan ini untuk menunjukkan aku utusanmu. Maka dibelahlah rembulan menjadi 2. Yang belah siapa? Allah. Jadi mukjizat apa namanya? Perbuatan Allah untuk menunjukkan kalau seorang nabi itu betul-betul utusan Allah. Gitu loh. Mana ada manusia, biar manusia sedunia bareng-bareng belah rembulan bisa kira-kira? Apalagi kok sendirian, sedunia kumpul suruh belah rembulan nggak bisa, enggak. Ini Nabi Muhammad minta sama Allah agar bulan dibelah sebagai bukti dirinya adalah utusan Allah. Ketika Allah menjadikan bulan terbelah, berarti Allah membenarkan kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan. Begitu pula semua nabi-nabi yang lain. Nabi Isa ditantang, Isa, kalau memang kamu itu utusannya Allah, coba ini ada orang mati, hidupkan. Bisa kira-kira? Bisa? Nggak bisa mana? Kok apalagi menghidupkan? Maka Nabi Isa minta, ya Allah, hidupkanlah orang ini sebagai bukti aku utusanmu. Maka hiduplah orang itu. Gitu loh. Lah, orang-orang Kristen ketika melihat mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tertipu. Itu. Jadi mukjizat ini hati-hati, bisa menipu orang. Kata orang Kristen, wah, yang mati bisa hidup, kamu bukan manusia, kamu masih anak Tuhan loh. Kebablasan, gitu loh. Padahal itu bagian dari apa? Mukjizat. Karena dasarnya apa? Mereka tidak mengenal sifat-sifatnya Allah. Masa Allah bisa punya, Tuhan bisa punya anak? Dasarnya udah salah mengenal Allah. Hingga ketika melihat mukjizatnya Nabi Isa, dia tertipu, dianggap menghidupkan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan.
Nggak ada manusia bisa menghidupkan. Memang nggak ada yang bisa menghidupkan, hanya Tuhan. Cuma Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa utusan Allah, utusannya Tuhan. Ketika dia menghidupkan itu, dia minta kepada Allah untuk menghidupkan sebagai bukti dirinya utusan Allah. Jelas sampai sini? Jadi sebelum Nabi membacakan ayat Quran Iqra dan semua ayat-ayat yang lainnya yang 6.666 ayat, sebelum dibacakan Nabi menunjukkan dulu dirinya orang benar gitu. Hingga setelah orang itu percaya dirinya betul-betul utusan Allah, barulah Nabi menyampaikan, ini loh berita dari Allah. Nah, setelah sahabat menerima Al-Quran, perlu nggak dicek Al-Quran ini benar atau enggak? Perlu nggak? Perlu nggak? Ya nggak perlu. Lah untuk apa dicek lagi? Wong dari awal Nabi sudah menunjukkan dirinya betul-betul utusan Allah. Pasti semua yang disampaikannya mesti datang dari Allah. Gitu loh. Kamu nggak usah ngecek lagi. Ayat ini bener nggak ya? Ayat ini bener nggak ya? Ayat ini bener nggak ya? Itu orang sableng yang begitu, gitu loh. Kenapa? Karena dia akan menghabiskan bertahun-tahun waktunya, dan itu belum mesti selesai untuk mengecek Quran yang jumlahnya ada 30 juz. Maka orang Islam pinter untuk mengetahui Quran ini semuanya benar bagaimana. Lihat aja yang bawa. Yang bawa siapa? Oh, yang bawa Nabi. Betul dia Nabi. Betul, apa buktinya? Oh, karena Allah memberi dia mukjizat. Setelah ada mukjizat, berarti terbuktilah kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Kalau dia betul utusan Allah, berarti sekarang semua yang diomong Nabi Muhammad pasti benar. Kenapa? Andai Nabi Muhammad berbohong, berarti Allah juga ikut berbohong. Nih, ini penting nih. Kalau ada satu omongan Nabi yang menunjukkan kebohongan, berarti Allah juga ikut berbohong. Kenapa? Karena yang mengatakan Nabi itu orang benar adalah Allah. Kok ternyata Nabi itu bohong, berarti Allah juga ikut bohong. Membenarkan seorang pembohong itu bohong nggak? Ada orang tukang bohong nih, ini ngomong sama orang, ini orang bener, percaya aja kamu. Ternyata dia orang, berarti kamu ikut bohong, gitu loh. Nah, sedangkan Allah itu mustahil berbohong. Kalau Allah mustahil berbohong, ketika Allah menunjukkan Nabi Muhammad itu orang yang pasti benar sebagai utusannya, berarti sekarang statusnya Nabi Muhammad, semua apapun yang diomong sama Nabi Muhammad tidak akan pernah ditemukan kebohongan. Karena Allah yang menunjukkan kalau Nabi Muhammad orang yang benar. Nyambung apa nyambung? Jadi sekarang kamu percaya Nabi Muhammad itu orang benar sebagai utusan Allah. Kata siapa? Kata mukjizat, bukan kata bapak lagi, gitu loh. Kemarin kita belum kenal,
kita, oh saya percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Dari mana? Kata bapak saya. Sekarang sudah enggak lagi. Kenapa? Sekarang saya percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kenapa? Karena dia membawa mukjizat. Lah, mukjizat ini nggak perlu kamu yang lihat, nggak perlu. Kan saya nggak melihat mukjizat, iya. Tapi orang yang melihat mukjizat itu bukan hanya satu orang. Satu Arab melihat mukjizat Nabi membelah rembulan. Satu Arab melihat rembulan diturunkan oleh Nabi. Maka berita yang dilihat oleh orang Arab itu kemudian disampaikan kepada orang-orang yang lainnya, gitu loh. Namanya apa? Berita mutawatir, gitu. Berita mutawatir itu berita yang dilihat orang banyak kemudian disampaikan kepada orang yang lain. Lah, berita yang mutawatir ini pasti berita yang dijamin benar. Kenapa? Karena yang lihat bukan satu dua orang, yang lihat banyak, gitu loh. Kayak ginilah, ente pernah ke Mekah? Pernah? Umroh? Pernah? Yang belum siapa? Ente belum? Belum? Pengen? Punya duit? Himpi namanya. Mudah-mudahan tahun ini berangkat ya. Kemudian kamu belum pernah ke Mekah. Kamu tahu nggak di Mekah itu ada kotak hitam? Tahu? Di Mekah ada batu kotak warnanya hitam. Dari mana taunya? Informasi. Yang ngasih informasi siapa? Yang ngasih informasi siapa? Orang banyak, itu loh. Setiap orang yang pulang dari Mekah ngasih tahu, di sana ada batu kotak warnanya hitam, namanya Ka'bah. Maka berita yang dilihat orang banyak itu namanya apa? Mutawatir, gitu. Berita yang nggak mungkin ada kebohongan, kan nggak mungkin se-Indonesia mau bohongin kamu, kan nggak mungkin ya. Ayo kita kompakan yuk, kita bohongin dia. Se-Indonesia mungkin nggak mau. Kalau bohong itu ya orang 2, 3 kompak bisa, tapi kalau se-Indonesia mau kompak bohongin ente, itu nggak mungkin. Sama seperti tadi, orang yang melihat Nabi membelah rembulan itu orang banyak. Lah, orang yang banyak ini kemudian menyampaikan kepada orang lain. Ini loh bukti kalau Nabi itu orang yang benar. Karena Nabi diberi oleh Allah namanya apa? Mukjizat. Apa itu mukjizat? Perbuatan Allah untuk membenarkan kalau seorang nabi itu utusan. Di mukjizat itu bentuknya apa? Perkara yang di luar kebiasaan manusia. Rembulan turun itu di luar kebiasaan manusia. Rembulan dibelah itu di luar kebiasaan manusia. Ini bukti yang pertama. Jadi kita tahu nih, sekarang saya iman, yakin semua yang diomong Nabi itu pasti benar, dan saya yakin itu benar, bukan kata bapak saya, bukan kata guru saya, bukan kata tetangga saya, bukan katanya Habib, bukan, tapi karena Nabi dia betul-betul utusan Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membawa mukjizat, gitu. Mukjizatnya berupa apa? Banyak. Mukjizat Nabi Muhammad banyak. Di antaranya rembulan terbelah. Apalagi di antaranya?
jarinya keluar air, keluar susu, berbicara dengan pohon, berbicara dengan hewan-hewan. Ini mukjizat. Itu loh, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh selain Nabi, gitu loh. Yang itu hanya bisa dikerjakan oleh seorang Nabi. Namanya sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu namanya mukjizat. Jadi sebaliknya, kalau ada satu ucapan Nabi yang Nabi itu ternyata berbohong, maka kalau ini dijumpai berarti Allah juga ikut bohong. Karena yang membenarkan Nabi Muhammad itu adalah utusannya dan dia itu orang yang benar adalah Allah. Ternyata kok Nabi Muhammadnya bohong, ya berarti Allah ikut bohong. Tapi Allah ikut bohong hukumnya apa? Mustahil. Jadi Nabi berbohong juga hukumnya mustahil. Nyambung sampai sini? Jelas. Satu sifat Nabi kita pahami. Kita yakin kalau Nabi itu orang yang benar, bukan kata Al-Quran. Kita yakin Nabi itu orang yang benar, bukan kata orang tua kita. Kita yakin Nabi itu orang yang benar, bukan beritanya seseorang. Tapi kita yakin Nabi itu orang yang benar karena Allah menunjukkan pada diri Nabi adanya sebuah mukjizat. Jadi mukjizat itu bentuknya apa sih? Perkara yang di luar kebiasaan manusia. Lah, perkara yang di luar kebiasaan manusia itu ada banyak. Enggak cuma satu mukjizat, enggak. Apa aja diantaranya? Ada karomah. Makanya orang sering nggak Habib Husin, Al-Idrus, karena dia seorang wali yang punya karomah. Karomah itu juga perkara yang luar biasa. Apa bedanya dengan mukjizat? Oh, bedanya dengan mukjizat, kalau mukjizat bisa untuk nantang musuh. Mana? Ente minta bukti apa? Saya tunjukkan kalau saya betul-betul seorang nabi. Tapi kalau karomah nggak bisa. Coba tunjukkan karomah kamu kalau memang kamu seorang wali, nggak bisa. Bedanya itu, gitu loh. Karomah tidak bisa untuk menantang. Kalau mukjizat bisa untuk menantang. Tapi Allah memberikan kelebihan, sesuatu yang berbeda dengan orang lain kepada para kekasih-kekasihnya Allah, yaitu para wali-walinya Allah. Makanya kita sering datang, ada orang melihat karomahnya Habib Husin, ada orang nemu begini, ngelihat begini, ada kejadian begini, banyaklah karomahnya wali-wali. Habib Soleh Tanggul, karomahnya Habib Ali Kuitang, karomahnya. Tapi karomah ini biasanya oleh para wali itu disembunyikan. Biasanya begitu. Kalau mukjizat ditampakkan, ada bedanya, gitu loh. Karena wali itu kekasihnya Allah. Jarang orang tahu. Coba sekarang kamu cari walinya Allah yang mana? Tahu nggak kamu? Tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa? Allah sembunyikan wali-walinya. Nanti setelah dia mati, baru muncul tuh cerita. Oh, si anu wali kejadian begini. Oh, ceritanya setelah itu biasanya. Ketika dia masih hidup, Allah menyembunyikannya. Kenapa? Kalau sekarang muncul seorang wali ketahuan, wah bisa rame. Ya, oh itu aja yang ngaku-ngaku wali, yang ngomong sama semut siapa? Kamakoli siapa sih? Ada ya?
itu aja terkenal, itu wali-walian, apalagi wali beneran. Ada mukjizat, ada apalagi karomah. Ada lagi yang ketiga namanya maunah. Maunah itu pertolongan Allah kepada orang-orang yang awam, tapi dia orang baik gitu. Kayak contohnya apa? Ada kebakaran satu kampung, cuman rumah kamu nggak kebakar. Namanya apa ini? Maunah. Orang satu bis kecelakaan, cuman kamu sendiri yang selamat, atau ada bayi yang selamat. Namanya apa? Maunah. Itu juga perkara yang di luar kebiasaan. Mukjizat, karamah, maunah, terus istijrot. Hati-hati nih. Apa istijrot itu? Permintaan yang datangnya dari seseorang yang dia itu bukan orang yang soleh. Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada seseorang yang dia itu bukan wali, bukan orang soleh, tapi punya kelebihan. Bisa jalan di atas air, bisa terbang, bisa sholat di atas daun. Kalau buka kantong, duit lagi, buka lagi, duit lagi. Kamu kalau lihat orangnya begitu, jangan gampang heran, wah hebat. Jangan, lihat dulu orangnya sholat enggak gitu, orangnya ibadah enggak. Kalau enggak ibadah, berarti apa? Istijrot. Itu maksudnya. Jangan gampang heran. Orang muslim itu enggak gampang heran. Kenapa? Karena yang namanya hal yang luar biasa banyak diciptakan oleh Allah, enggak cuman sama seseorang aja. Jadi ada nih Allah bikin yang begitu-begitu. Makanya ada kan, ada orang puasa 7 hari, puasa 40 hari, ada orang puasa begini, wirid begini, zikir begini, pengen ini, ada nggak? Pengen nggak mempan, bacok. Namanya orang itu pengen jadi tiang listrik, udah bosen jadi orang, itu loh. Pengen ting. Kalau golok kamu pukul ke tiang listrik, bunyinya apa? Ting. Berarti dia udah bosen jadi orang, pengen jadi tiang listrik gitu loh. Makanya belajar ilmu kebal, belajar ilmu itu namanya apa? Istijrot. Makanya para wali-wali doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal mustadrojina nikmah. Ya Allah, aku berlindung dari kenikmatan yang rupanya istijrot. Karena banyak nih, kita sholatnya jarang, puasa ya kadang-kadang, tapi sehat terus. Hati-hati istijrot itu. Gitu loh. Kita sholatnya jarang, ibadah jarang, tapi duit punya terus. Hati-hati istijrot. Gitu loh. Karena istijrot bisa datangnya kepada kita juga. Jangan sembarangan. Terus setelah istijrot apa lagi? Apa? Ada namanya sihir. Sihir itu bagian juga dari perkara yang di luar kebiasaan. Tapi kalau sihir itu sesuatu yang bisa dipelajari, kayak topi keluar apa? Kelinci, topi keluar bunga, tangan, namanya ilmu-ilmu sulap, itu ilmu sihir namanya. Itu bisa dipelajari, kayak zamannya Fir'aun. Itu semua orang-orang ilmu sihir namanya. Kayu jadi tali, jadi itu sihir semua tuh. Itu bisa dipelajari. Itu macam-macamnya yang namanya
apa namanya, hal yang di luar kebiasaan. Nanti kita tambah beberapa lagi setelah kita azan isya. Fadhil. اللهم رب هذه الدعوات التامة صلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرفه ودرجة عالية رفيعة وبدء المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله.
Rabbi ighfir li wa li waladi Rabbi ighfir li wa li waladi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal yal bi jahi kabir muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Tadi kita sudah bicara macam-macamnya khawarikul, ada perkara yang luar biasa. Pertama mukjizat, terus karomah, terus maunah, terus istijrat, terus sihir, terus ditambah lagi satu namanya apa? Ihanah. Ihanah itu Allah merendahkan seseorang. Ihanah itu kebalikannya istijrat. Kalau istijrat, kalau dia minta sama Allah diberi, walaupun dia statusnya bukan orang soleh, bukan orang baik. Tapi kalau ihanah, kalau dia minta malah dikasih yang sebaliknya. Kayak tadi seperti apa? Musailamah al-Kadzdzab, minta matanya sehat malah buta. Musailamah pernah ada sebuah sumur, airnya asin. Zaman Nabi pernah begitu, oleh Nabi air itu diludahin jadi tawar. Musailamah begitu ada air yang begitu, diminta untuk berdoa, kemudian diludahi oleh Musailamah, airnya malah jadi kotoran, bukan asin lagi, malah nggak bisa dipakai jadinya. Namanya apa itu? Ihanah. Ihanah itu apa? Allah memutar balik fakta. Kayak beginilah, yang namanya orang kafir itu biasanya apa di dunia ini? Kaya, senang, hidup sehat, ya, panjang umur, itu orang. Kok ada orang kafir melarat, susah, sakit-sakitan? Itu namanya apa? Ihanah itu namanya, gitu loh. Apes-apesnya orang kafir begitu tuh, udah melarat, sakit-sakitan, hidupnya susah, itu orang kafir yang apes namanya. Orang kafir itu di dunia harusnya apa? Ad-dunya jannatul kafirun, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Terus yang terakhir ada namanya apa? Irhas. Irhas itu sama dengan mukjizat sebenarnya, tapi irhas itu terjadinya sebelum nabinya lahir. Allah menampakkan tanda-tanda akan lahirnya seorang nabi. Itu namanya apa? Contohnya apa? Ada api padam, namanya apa itu? Irhas. Ada pula namanya burung ababil, itu irhas, gitu loh. Terus menara-menara pada runtuh, itu tanda-tanda akan lahirnya seorang nabi. Itu juga perkara yang luar biasa. Jadi jumlahnya ada berapa? 7. Jadi kamu jangan heran kalau melihat sesuatu yang di luar kebiasaan, jangan heran. Lihat dulu apa nih? Oh, karomah atau maunah atau istijrat atau sihir gitu. Jangan heran gitu. Karena boleh saja Allah menampakkan itu pada siapa saja. Jadi kalau itu dilihat sama orang yang soleh, orangnya baik, taat sama Allah, kok
nampak hal yang luar biasa, maka bisa disebut sebagai karomah. Ini sifat yang hari ini kita pelajari, yaitu wajibnya kita mengimani Nabi itu orang yang benar. Kita mengetahui Nabi itu orang yang benar, bukan kata Al-Quran, bukan kata hadis, bukan kata orang tua, tapi kita mengetahui Nabi itu orang yang pasti wajib benar. Karena apa? Allah memberi Nabi mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah perbuatan Allah yang dijadikan kepada seorang nabi untuk membuktikan dia adalah utusan Allah. Ini yang kita kaji hari ini. Insya Allah perjumpaan yang akan datang kita lanjut kepada sifat-sifat yang berikutnya agar kita mengenal para nabi-nabinya Allah. Ini saya senang melihat Ustaz Bunyamin bisa muncul. Kita doakan mudah-mudahan sehat, afiat, kembali bisa azan lagi, kembali bisa mimpin masjid lagi. Amin ya Rabbal. Biar tutup, kita coba barangkali ada yang mau bertanya. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Masalah sifat-sifat yang saya tanyakan surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul yang intinya artinya seperti apa itu satu dan tidak benar dan terdapat. Yang saya tanyakan, kenapa tidak ada kata-kata ikhlas di surat itu? Iya, aneh ya. Jadi namanya surat Ikhlas, tapi nggak ada kata-kata ikhlas. Gitu. Mau dengar lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara nyambungnya gimana gitu ya? Kalau disebut surat Ikhlas kok nggak ada ikhlasnya? Itu yang namanya ikhlas itu artinya asalnya murni. Artinya ikhlas itu berasal dari kholasa, itu murni aslinya. Artinya orang yang memurnikan akidahnya, memurnikan keimanannya, memurnikan tentang pengenalannya kepada Allah, maka ya dengan memahami ilmu tauhid. Surat Al-Ikhlas isinya apa itu? Tauhid. Maka orang itu sebenarnya kamu ibadah, kamu nggak akan bisa ikhlas kalau kamu nggak mentauhidkan Allah. Ente kalau sholat minta upah nggak? Mengharap surga nggak? Ente kalau sholat pengen dijauhkan dari neraka nggak? Pengen jauh dari neraka, pengen masuk surga. Iya. Itu kalau di kalangannya orang-orang sufi, kalangan ahli tasawuf, itu nggak ikhlas. Gitu loh. Karena ketika seseorang itu sholat, kayak ginilah, seorang anak disuruh oleh orang tuanya, kemudian minta upah. Biasa nggak itu? Biasa nggak? Biasa kan? Nah, beliin cabai, nah beliin beras, nah beliin gula, nanti kembali sudah motong.
minta upah, itu biasa. Lah, seseorang yang ketika dia ibadah, kemudian dia minta, ya Allah, mudah-mudahan sholat saya diberikan pahala surga, kamu puasa minta surga, kamu sedekah minta surga, minta jauh dari neraka. Ini kenapa ada hal yang demikian? Karena kamu menganggap sholat itu datangnya dari diri kamu sendiri. Seseorang menganggap saya sudah sholat, sholat saya berikan kepada Allah, maka mestinya Allah memberi sesuatu kepada saya. Ya, begitu enggak? Seperti itulah ya. Jadi karena kamu sudah sholat, udah capek-capek bangun pagi, udah jalan ke masjid, udah wudhu, udah wirid, zikir, selesai kamu sholat, kamu mengatakan, ya Allah, sholat ini saya serahkan kepada Engkau, maka nanti Allah membalas saya dengan pahala. Maka kata orang-orang tasawuf, kata orang ahli tauhid, orang yang demikian dia namanya nggak ikhlas. Kenapa? Karena ketika dia mau sampai pada puncaknya keikhlasan, itu puncaknya keikhlasan itu mana? Sesuatu yang sebenarnya tiap hari kamu baca. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Kita ini nggak punya daya dan nggak punya upaya apapun kecuali atas pertolongan Allah. Nah, kalau kamu mau mengakui ini, maka mestinya kamu juga akan mengakui kalau diri kamu itu yang nggak bisa sholat. Loh, tapi setelah saya sholat bagaimana? Setelah saya sholat, harusnya kamu mengakui sholat saya ini atas pertolongan Allah. Inilah maknanya mentauhidkan Allah. Itu loh maknanya ikhlas. Maknanya memurnikan keyakinannya bahwa segala yang terjadi di jagat ini hanya diciptakan oleh Allah. Itu makna tauhid. Jadi yang disebut ikhlas di situ bukan ikhlas kayak yang penting kalau kamu sudah di WC ngeluarin sesuatu ikhlas, jangan diingat-ingat, nggak begitu, enggak. Mana ikhlas itu ketika ada kejadian kamu tahu sumbernya dari mana. Oh, segala apa yang terjadi di jagat ini sumbernya datang dari Allah. Gerak kita, wujud kita, hidup kita, sehat kita, nikmat kita, semua karunia kita itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya ikhlas. Kalau kamu masih menganggap bahwa saya bisa ini, rezeki ini ya hasil keringat saya sendiri, ini dari saya, ini hasil saya, kamu belum jadi orang yang ikhlas. Makanya kemarin di pelajaran tauhid itu udah kita pelajari sebenarnya di dalam sifat wahdaniyah. Dalam sifat wahdaniyah kita sudah belajar bagaimana mengenal sifat Allah, zat Allah, dan perbuatan Allah. Makanya ini pentingnya kita ngaji itu kita ulang-ulang. Oh, mungkin pada pelajaran yang kemarin kita belum ngeh. Nanti kita ulang yang ke depan, mudah-mudahan bisa ngeh sampai kita bisa memahami betul-betul mana sifat-sifat Allah dan sifat-sifatnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi untuk disebut surat Al-Ikhlas bukan berarti harus ada kalimat ikhlas, karena ikhlas itu maknanya memurnikan keyakinan kita tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala yang terjadi di jagat ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi saya percaya nih, kalau kamu ngaji di sini sekali kamu ngaji hatam kok sudah paham, ya kamu jenius namanya.
Ya, jadi kalau ngaji sekali hatam belum paham, kita ulang lagi. Hatam belum paham, kita ulang lagi. Memang nggak ada orang yang sekali ngaji hatam langsung paham, itu susah. Jarang orang begitu gitu loh. Nah, kita ulang. Yang penting rajin hadir, jangan sampai ketinggalan, biar kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bisa menjadi orang-orang yang imannya diterima oleh Allah dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja, banyak kurang dari saya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana bi'annana darabna wa annana azrabna ala ladha ishrabna wa tub alaina tawbah taghsil kulli awbah wa zalana awrati wa amin rawati wa li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli di mahabbah awdiratina wa suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan rajulan mannan nabi bizabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal hamdi wa alihi wa sahbihi aidada qasi suhbi walhamdulillahi bil bani walhamdulillahi bil bani wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.